Ya baik, selamat malam Pak Henry Nofrison, STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan Big Data. Hari ini saya akan menjelaskan dan menjawab ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2024-2025 untuk mata kuliah pengelolaan Big Data. Jadi di sini ada dua studi kasus. Di studi kasus 1 di huruf A, lalu di studi kasus 2 di huruf B. Oke, jadi di sini untuk studi kasusnya itu terkait implementasi Big Data Analitik untuk pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Jadi di pendidikan tinggi ini berada di bawah pengawasan lembaga akreditasi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari cara baru guna meningkatkan keberhasilan mahasiswa dan kebijakan kelembagaan lainnya. Meskipun banyak lembaga pendidikan tinggi memiliki akses ke sejumlah besar data, banyak yang belum dapat memanfaatkannya secara efisien. Dengan penerapan Big Data Analitik, perguruan tinggi dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai mahasiswa, akademisi, serta proses-proses di lingkungan kampus. Hal ini mendukung analisis prediktif dan peningkatan pengambilan keputusan yang lebih baik. Implementasi Big Data Analitik diperlukan untuk meningkatkan pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi data yang relevan dari berbagai proses di kampus berdasarkan analitik pembelajaran atau learning analytics, kinerja akademik, dan proses yang terjadi di lingkungan kampus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dataset publik PCI Machine Learning yang terdiri dari 33 variabel. Dari 33 variabel tersebut, 4 variabel dipilih untuk mengukur kinerja mahasiswa. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan Apache Spark sebagai library utama dengan memanfaatkan PySpark atau termuka Python untuk Spark untuk mengelola data. Data yang dari proses dan disimpan dalam sistem master slave, kemudian dikelompokkan menggunakan K-means clustering untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok mahasiswa berdasarkan kinerja mereka. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya 5 klaster, mana klaster 1 berisi mahasiswa dengan kinerja baik, sedangkan klaster 5 berisi mahasiswa dengan kinerja terengah. Oke, jadi dari studi kasus yang pertama ini menghasilkan 6 pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, lalu langkah-langkah penerapan metode tersebut dalam konteks analisis Big Data di perguruan tinggi. Lalu untuk pertanyaan kedua, berdasarkan analisis data menggunakan PySpark dan K-means clustering, sebutkan perangkat lunak yang kira-kira diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Jelaskan fungsi dari setiap perangkat lunak yang digunakan serta bagaimana perangkat tersebut mendukung pengolahan dan analisis data besar atau big data. Lalu untuk yang poin ketiga adalah jelaskan metode data pre-processing yang diperlukan sebelum penerapan clustering. Lanjut ke yang keempat, identifikasi dan jelaskan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis big data, misalnya Apache, Spark, PySpark, Python. Lalu yang kelima, jelaskan alasan mengapa Cambridge clustering dipilih sebagai metode clustering dan bagaimana hal itu diterapkan pada data mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah nomor 6, sebutkan alat teknologi tambahan yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis dan bagaimana hasil clustering dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan di perguruan tinggi. Ini langsung kita jawab aja di jawaban saya, yaitu di lembar kerja ujian untuk studi kasus 1. Jadi untuk nomor pertama yaitu learning analytic. Jadi metode yang pertama ada e-learning analytics, yaitu mempermudah pendidikan tinggi dalam akses yang dapat dihasilkan oleh mahasiswa
adalah menerapkan analytical big data dalam e-learning, maksud saya e-learning analytical, di mana institusi dapat menentukan mahasiswa yang sukses atau mahasiswa yang bermanfaat. Lalu yang kedua, mengeksplorasi atribut big data. Jadi dengan mengeksplorasi atribut big data yang relevan dengan institusi pendidikan, lalu menerapkan big data analis dalam analisa pembelajaran dengan analisa data statis dan dinamis di lingkungan belajar dan mengajar. Lalu untuk kombinasi big data dan machine learning, beberapa penelitian menggunakan kombinasi big data dan machine learning dalam menyelesaikan permasalahan data besar. Kita ingin menggunakan machine learning dalam mengolah data besar, untuk memperkirakan permintaan pariwisata, kapal pesiar, penggunaan wajah, angka sistem, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari latar belakang dan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk implementasi big data, analisis di perguruan tinggi dengan berfokus kepada learning akademik dalam menentukan prediksi kinerja mahasiswa menggunakan Kamin Classroom. Lalu di nomor 2, itu Spark Apache, yaitu berfungsi untuk mengoperasikan big data analis, di mana beberapa software pendukung yang harus diinstal adalah Anaconda, Spark Apache, Adobe, Java Developer Kit, dan Scala. Jadi di tahapan ini semua perangkat lunak telah terinstall dan Spark Apache telah berhasil digunakan. Lalu kita akan membuat server dalam Spark Apache yang dinamakan MasterSlave. MasterSlave yang telah berhasil dikonversikan selanjutnya IP address akan digunakan untuk membuat koneksi worker lain. Dalam penelitian ini, untuk menjalankan big data digunakan Spark Apache untuk memproses data berskala besar. Dan juga Spark Apache menyediakan library untuk mengoperasikan Python, distribusi skala, dan menampung Hadoop. Oke, lanjut. Nomor 3, dalam tahapan persiapan pemrosesan data dalam mengecek data, pastikan tidak record atribut yang kosong ataupun format sudah sesuai yang akan diolah Python. Lalu pertanyaan keempat, terkait penjelasan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data. Jadi Spark Apache ini berfungsi untuk mengoperasikan big data analis. Apache Spark merupakan salah satu bagian dari proyek big data Apache Software Foundation yang menangani analisis data pada big data. Mana untuk menggunakan Kamin Clustering dalam prediksi data, membutuhkan library PySpark, ML Clustering, support Kamins, dengan menggunakan server MasterSlave. Lalu lanjut di nomor 5, jelaskan mengapa Kamin Clustering terpilih sebagai metode clustering dan bagaimana hal itu diterapkan pada data mahasiswa. Jadi karena Kamin Clustering ini berhasil melakukan prediksi menjadi 5 cluster sesuai dengan yang ditentukan pada centroid dan tidak terjadi kendala. Itu alasan kenapa kami sering dipilih. Sebagai metode clustering. Dan keberhasilan itu juga didapat karena kami sering menyiapkan 6 poin, yaitu mengimport PSVAR, sebuah library data, lalu mengimport library machine learning, ketiga mengimport library Kamin Clustering, dan yang keempat menentukan centroid
titik pusat cluster. Lalu yang terakhir mengalokasikan data kepada sentroid terdekat. Terakhir di nomor 6, yaitu proses berulang melakukan iterasi untuk memastikan tidak ada data yang pindah. Oke, lanjut. Jawaban nomor 6 dari studi kasus yang pertama. Di sini ada ditanyakan adalah disebut alat dan teknologi tambahan yang digunakan. Oke, jadi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kriteria learning analytical, academic analytical, dan staff analytical harus diolah dan dilakukan dalam analisis bersama-sama. Untuk hasil kinerja big data lebih baik, sebaiknya menggunakan komputer server atau cloud computing. Sebaiknya menggunakan dataset yang diambil dari sistem informasi akademik tiap perguruan tinggi untuk mendapatkan nilai maksimal dalam penelitian. Oke, lanjut ke studi kasus 2, di mana ini tentang implementasi teknologi data warehouse dan big data dalam analisis transaksi nasabah. Jadi di sini dijelaskan adalah salah satu faktor yang sangat membutuhkan teknologi pengolahan data besar adalah sektor perbankan. Jadi bank perlu mengolah data transaksi nasabah secara efisien untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai pola transaksi nasabah, prediksi perilaku masa depan, serta mengambil keputusan yang lebih tepat dalam hal kebijakan dan strategi bisnis. Lalu data yang digunakan berasal dari KQLI yang berisi informasi transaksi bulanan nasabah bank. Data yang dikumpulkan juga melibatkan sejumlah besar variabel, termasuk jumlah transaksi bulanan, jenis transaksi, dan atribut terkait lainnya. Solusi yang diperlukan adalah mengimplementasikan dua teknologi utama, yaitu data warehouse dan big data, untuk mengelola dan menganalisis data transaksi nasabah bank. Untuk analisis ini, Adobe Framework digunakan sebagai teknologi big data untuk mengolah data yang besar dan terdistribusi. Adobe Distribute File System atau disingkat HDFS itu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk yang terdistribusi dalam cluster, sedangkan MapReduce digunakan untuk mengelompokkan dan untuk mengukur transaksi yang terjadi setiap bulannya. Sistem ini diimplementasikan pada VMware Workstation yang memiliki kekuatan mesin virtual untuk menjalankan arsitektur master slave dalam Adobe. Jadi Apache digunakan untuk memberikan antara muka SQL yang memberikan analisis data dengan cara yang lebih mudah dan lebih efisien. Semua proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan teknologi big data untuk proses informasi transaksi yang sangat besar dan untuk mendapatkan hasil yang dapat membantu bank dalam mengambil keputusan. Oke, dari studi kasus yang kedua ini ada 4 nomor yang ditanyakan. Itu dari yang pertama, jelaskan mengapa data warehouse dapat digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data transaksi nasabah bank. Apa saja keuntungan menggunakan teknologi data warehouse untuk mengolah data transaksi di bank. Lalu lanjut untuk nomor kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan dua teknologi data warehouse yang dapat digunakan untuk menyimpan data transaksi nasabah secara efisien. Jelaskan peran masing-masing teknologi tersebut dalam mempermudah proses analisis data. Lalu lanjut yang di nomor 3, mengapa teknologi big data seperti Hadoop lebih cocok digunakan untuk analisis data transaksi nasabah bank dibandingkan dengan teknologi database tradisional. Bukan dua alasan utama yang mendasari pemilihan Hadoop untuk pengolahan data besar seperti yang dijelaskan dalam kasus ini. Lalu terakhir adalah Hadoop dan MapReduce digunakan dalam studi kasus ini untuk menganalisis data transaksi. Jelaskan bagaimana teknologi ini bekerja dalam pengolahan dan analisis data transaksi nasabah bank, serta apa manfaat yang dihasilkan dalam proses analisis tersebut. Oke, jadi untuk
Jawabannya itu ada di sini yang tadi di bawah. Jawaban studi kasus satu. Jadi dilanjutkan untuk nomor pertama itu mulai dari fungsi data warehouse itu adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung pelaporan dan analisis. Lalu yang fungsi kedua adalah dirancang untuk menangani data historis dalam jumlah besar seperti data transaksi bulanan yang relevan dan analisis pola dan perilaku nasabah. Lalu keuntungan menggunakan data warehouse dari integrasi data itu menggabungkan data dari berbagai sumber, misalnya data cabang, kartu kredit, atau aplikasi digital ke dalam satu platform yang konsisten. Lalu analisis historis yaitu mendukung analisis tren dan pola dalam transaksi yang berkembang dari waktu ke waktu. Dan juga query yang cepat dengan menggunakan skema yang dioptimalkan seperti star skema atau snowflake skema untuk meningkatkan performa analisis. Lalu dukungan keputusan strategis, data storage terstruktur menunjukkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dalam hal kebijakan kredit. Lalu yang terakhir adalah keamanan data. Keamanan data. Jadi di data warehouse ini seringkali memiliki kontrol akses tingkat tinggi, jadi penting untuk menjaga kerahasiaan data nasional. Lanjut di nomor 2 itu pertanyaan terkait dua teknologi data warehouse yang digunakan untuk menyimpan data transaksi nasabah. Lalu kemudian dijelaskan perannya masing-masing. Jadi ini adalah dua teknologi warehouse yaitu Amazon Redshift dan Google BigQuery. Jadi untuk Amazon ini untuk penjelasannya atau pengertiannya itu adalah data warehouse berbasis cloud dari AWS yang dirancang untuk menganalisis data besar dan tinggi. Lalu untuk perannya mendukung pemrosesan query SQL kompleks dan cepat dengan kemampuan paralelisme. Lalu untuk Google BigQuery yaitu data warehouse berbasis cloud dari Google yang menggunakan arsitektur sekompleks dirancang untuk analisis skala besar. Perannya memberikan kemampuan analisis data untuk data yang transaksi. Manfaat umum keduanya mendukung scalability yang memungkinkan penyimpanan data besar tanpa batasan ruang fisik, lalu mempermudah integrasi dengan alat analitik lain seperti TW, Power BI, atau Apache Hive. Lalu nomor 3 ini adalah eh, dua alasan utama yang mendasari pemilihan Hadoop. Jadi yang pertama adalah kemampuan mengolah data tidak terstruktur dan besar. Jadi Hadoop dirancang untuk menangani data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah besar. Dan teknologi tradisional seperti RDM, BMS lebih cocok untuk data terstruktur dengan skala kecil hingga sedang. Lalu yang poin kedua yaitu skalabilitas dan efisiensi biaya. Jadi Hadoop menggunakan arsitektur terdistribusi sehingga data dapat diproses secara paralel pada beberapa node. Biaya penyimpanan lebih rendah dibandingkan dengan solusi database tradisional pada data berukuran besar. Oke, yang terakhir ada di nomor 4 adalah jadi untuk Hadoop dan MapReduce ini digunakan untuk studi kasus ini untuk saya untuk analisis data transaksi. Jadi pertanyaannya bagaimana Hadoop dan MapReduce ini bekerja dalam pengolahan dan analisis data untuk transaksi nasabah bank. Dan juga sertakan manfaat yang dihasilkan dari analisis tersebut. Oke, di sini eh, dijelaskan cara kerja Hadoop dan MapReduce. Pertama dari Hadoop dulu, yaitu bagi data transaksi besar ke dalam blok-blok kecil dan menyimpannya di dalam beberapa node dalam cluster.
Yang kedua, data terdistribusi memungkinkan pengolahan paralel, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, map redus. Itu adalah map fase proses data mentah seperti menghitung jumlah transaksi per nasabah setiap bulan. Lalu data dipetakan ke dalam pasangan key value. Misalnya bulan total transaksi. Lalu ada bagian redus fase, itu menggabungkan hasil dari semua node untuk mendapatkan hasil akhir. Seperti jumlah total transaksi per bulan atau rata-rata transaksi per nasabah. Lalu lanjut manfaat Hadoop dan MapReduce itu adalah efisiensi pengolahan di mana memungkinkan pemrosesan data transaksi dalam jumlah besar secara cepat dan terdistribusi. Lalu kedua itu kemampuan analitik skala besar. Itu memberikan wawasan tentang pola transaksi nasabah seperti bulan dengan transaksi tertinggi atau nasabah yang aktif. Oke, jadi itu saja penjelasan dan jawaban saya untuk mata kuliah pengenalan pengenalan Big Data dengan dosen pengampu yaitu Pak Henry Novinson STMCom. Jadi itu saja penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.